Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menyampaikan materi tentang rancangan aplikasi bank sampah dari kelompok kami. Berikut adalah anggota dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Yang pertama adalah Lisa Maulita Safitri. Yang kedua, saya sendiri, Muhammad Rizky Arya Putra Setiawan. Kemudian, Hadriani Aulia, Ulfa Fahirah Arifin, dan Awalia Dwi Nur F. Berikut ada beberapa poin pembahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama, apa itu Recycase? Yang kedua, model pengembangan. Yang ketiga, user aplikasi. Yang keempat, navigasi. Dan yang terakhir, yang kelima, prototype aplikasi. Apa itu Recycase? Recycase adalah aplikasi atau layanan dan pengelola bank sampah berbasis mobile yang dapat diakses dengan mudah dan dapat digunakan oleh siapa saja. Konsep dari aplikasi ini adalah menukarkan sampah anorganik yang telah dipilah dan menjadi uang. Kemudian, sampah tadi nantinya akan diolah kembali menjadi barang baru yang memiliki nilai guna. Ada beberapa tujuan aplikasi dan manfaat dari aplikasi Recycase ini. Tujuan aplikasi yang pertama adalah menjadi media pengelolaan data sampah yang efektif, efisien, dan akurat. Yang kedua, menjadi layanan bank sampah yang menawarkan banyak kemudahan untuk diakses masyarakat dan juga memberikan keuntungan dalam hal ekonomi. Dan yang ketiga, menjadi media untuk menggerakkan masyarakat akan pentingnya memilah sampah dan kebersihan lingkungan. Kemudian, manfaat aplikasi ini yang pertama, membantu pihak bank sampah memberikan layanan bank sampah kepada warga. Kemudian, mempermudah pengelolaan atau pengolahan data dan transaksi pada bank sampah. Selanjutnya, menyediakan informasi yang lebih mudah, cepat, dan akurat kepada pihak bank sampah maupun warga. Lalu yang terakhir, memberikan kemudahan bagi UMKM pengolah kerajinan barang bekas yang bermitra untuk mendapatkan bahan baku. Model pengembangan perangkat lunak. Dalam merancang aplikasi Recycase ini, model yang kami gunakan adalah model waterfall. Model waterfall merupakan suatu metode dalam pengembangan software di mana pengerjaannya harus dilakukan secara berurutan menurun seperti air terjun. Alasan kami menggunakan model ini untuk merancang aplikasi ini karena aplikasi yang kami rancang cukup sederhana, yaitu untuk menambah nilai ekonomi sampah. Jadi, pada saat orang membuang sampah, mereka tidak hanya membuang sampah, tetapi juga akan mendapatkan uang. Selain itu, untuk mendorong masyarakat untuk lebih rajin dan bersemangat dalam memisahkan dan mengelompokkan sampah. Jadi, walaupun metode waterfall ini cukup kaku, namun sangat cocok jika kita terapkan pada perancangan aplikasi ini. Adapun model-model lainnya, itu yang pertama, recruitment analysis. Berdasarkan permasalahan yang telah kami analisis, yaitu rendahnya kesadaran dan minat masyarakat untuk memilah sampah. Maka kami tuangkan solusi ke dalam aplikasi kami berupa informasi pengelompokan sampah anorganik dan contohnya yang ada di sekeliling kita. Kemudian untuk menarik minat masyarakat, kami memasang harga sampah yang lumayan tiap jenisnya dan juga kami berikan kemudahan berupa layanan jemput sampah yang bertujuan untuk memudahkan pengguna melakukan penukaran tanpa harus bepergian. Yang kedua, desain. Berdasarkan dari IRG di samping, di sini kami membuat alur sederhana agar dapat memudahkan pengguna menelusuri fitur aplikasi. Alur dari rancangan aplikasi yang kami buat dimulai dari login. Jika pengguna sudah memiliki akun, maka tinggal memasukkan nomor ponsel dan kode verifikasi yang dikirimkan melalui SMS ke nomor ponsel pengguna. Kemudian, jika kode verifikasi benar, maka user bisa langsung mengakses menu di dalam aplikasi. Jika pengguna belum memiliki akun, maka pengguna harus mendaftar dulu dengan mengisi form pendaftaran dan kemudian mengirim kode verifikasi. Kemudian, jika kode verifikasi benar, maka user bisa langsung mengakses menu-menu di dalam aplikasi. Yang ketiga, implementasi. Dalam mengimplementasikan rancangan aplikasi ini, kami menggunakan bahasa pemrograman Java dan untuk database dibangun dengan menggunakan MySQL. Pada tahap ini, programmer yang akan bekerja membuat program sesuai dengan IRD yang telah dibuat, mulai dari menu login, menu utama, dan exit.
Kemudian, untuk menyimpan data-data dari masyarakat yang mendaftar, kami menggunakan database MySQL. Tahap yang selanjutnya yaitu tahap integration and testing. Pada tahap ini, setelah setiap program selesai dikerjakan, kami akan melakukan integrasi dari keseluruhan program atau modul menjadi satu. Setelah program digabungkan menjadi satu dan saling selanjutnya dilakukan testing pada program. Untuk penggabungan dan testing sistem dapat dilakukan dengan metode pengujian black box, yaitu pengujian aspek fundamental sistem tanpa memperhatikan struktur logika internal perangkat lunak. Pengujian ini difokuskan pada penggunaan menu, halaman, atau fitur-fitur pada aplikasi untuk mengetahui apakah perangkat lunak tersebut telah berfungsi dengan benar atau belum. Berikut contoh pengujian pada menu login dengan pengujian black box. Yang pertama ada data masukan berupa nomor telepon yang sudah diisi dengan benar dan terdaftar. Yang selanjutnya adalah yang diharapkan akan masuk ke dalam halaman verifikasi kode yang didapatkan sistem menerima akses login dan kesimpulan dari pengujian login adalah berhasil. Selanjutnya, tahap yang kelima ada tahap maintenance. Setelah melakukan analisis, desain, pengkodean, dan pengujian, maka sistem yang sudah jadi akan dioperasionalisasikan agar dapat digunakan oleh masyarakat luas. Kemudian dilakukan pemeliharaan aplikasi dengan mengecek masukan atau feedback dari masyarakat terhadap aplikasi ini. Selain itu, jika kedepannya akan ada fungsi baru atau ada menu baru, maka akan dilakukan update. Selanjutnya ada user aplikasi. Aplikasi ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam pengelolaan dan pemilahan sampah dan bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Selain untuk pengelolaan sampah, aplikasi Recycast ini menjadi aplikasi bank sampah juga. Jadi masyarakat dapat memperoleh tambahan pendapatan yang berasal dari aplikasi Recycast ini. Dan kemudian aplikasi Recycast ditargetkan untuk masyarakat umum. Maka dari itu, aplikasi ini didesain menggunakan fitur-fitur yang mudah dimengerti oleh masyarakat umum, seperti penggunaan icon, gambar, dan teks yang sering dilihat dan didengar oleh user untuk memudahkan user dalam menggunakan aplikasi Recycast. Selanjutnya ada rancangan navigasi. Berikut rancangan navigasi dari aplikasi yang kami buat. Untuk penjelasan lebih detailnya akan dijelaskan di poin pembahasan prototype. Selanjutnya, prototipe aplikasi. Untuk membuat prototipe tampilan aplikasi, di sini kami menggunakan software Whimsical, sebuah software khusus yang dibuat untuk merancang desain UI pada website dan aplikasi. Tampilan aplikasi Recycast dibuat sesederhana mungkin dengan menggunakan elemen dan warna yang nyaman dilihat agar ramah dengan user. Selanjutnya, berikut tampilan awal saat pengguna membuka aplikasi Recycast. Kami membuat tampilan aplikasi yang sederhana dan mudah dipahami masyarakat umum. Hal ini merujuk pada prinsip user capability. Dapat dilihat pada button yang bertuliskan daftar sekarang dan teks sudah punya akun login. Dari kedua teks tersebut, dapat dipahami bahwa pengguna dapat mengklik button daftar sekarang jika belum memiliki akun, atau mengklik teks di bawahnya untuk login jika sudah memiliki akun. Berikut merupakan tampilan halaman registrasi jika pengguna ingin mendaftar. Merujuk pada prinsip task capability, kami memberikan perintah dalam pengisian form menggunakan bahasa yang mudah dipahami pengguna. Salah satu contohnya ada pada kolom yang bertuliskan nama pengguna. Dapat dipahami bahwa pengguna diminta untuk memasukkan nama pengguna yang akan digunakan di akun Recycast. Kemudian setelah mengisi form, task selanjutnya adalah mengklik daftar. Lalu pengguna akan diminta memasukkan kode verifikasi yang dikirim melalui SMS ke nomor ponsel yang pengguna daftarkan sebelumnya. Setelah mengklik button kirim kode,
maka akan muncul tampilan pendaftaran berhasil dan pengguna sudah dapat mengakses aplikasi. Berikut tampilan halaman masuk jika pengguna sudah memiliki akun. Pada form login, pengguna hanya akan diminta memasukkan nomor ponsel yang telah terdaftar, kemudian memasukkan kode verifikasi, dikirim ke nomor ponselnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan akun dan data diri si pengguna. Setelah berhasil login, aplikasi akan menampilkan menu utama dari aplikasi. Merujuk pada prinsip workflow capability, kami hanya menampilkan fitur sesuai dengan fungsinya. Dapat dilihat dari elemen fitur buat pesanan, yang fungsi di dalamnya hanya untuk membuat pesanan, bukan yang lainnya. Kemudian merujuk pada prinsip easy of learning and ease of use, kami menggunakan icon yang sesuai dengan fungsi fitur dan menu aplikasi ini agar mudah dipahami oleh pengguna. Dari beranda, kita bergeser ke menu proses. Di dalam menu ini, proses pesanan akan dikelompokkan lagi menjadi proses pick up atau sampah diambil oleh kolektor, dan proses drop off atau sampah diantar sendiri. Di dalamnya, kita dapat melihat daftar barang yang sedang atau sudah diproses, serta keterangan lainnya seperti nominal uang yang didapat dan status penukaran barang. Profil. Kemudian masuk ke menu profil. Di dalam terdapat informasi mengenai akun pengguna seperti foto profil, username, saldo, nomor ponsel, email, dan alamat. Selain itu, terdapat fitur ubah profil yang dibuat berdasarkan prinsip flexibility, dan artinya pengguna dapat leluasa mengganti profilnya dan dapat membatalkan jika berubah pikiran. Kemudian, gambar di atas merupakan tampilan dari fitur buat pesanan. Fitur ini berfungsi untuk membuat pesanan untuk penukaran sampah. Pengguna akan diminta mengisi form pesanan terlebih dahulu. Terdapat dua pilihan untuk menukar sampah, yaitu dengan cara memanggil kolektor atau antar sendiri ke lokasi yang sudah dipilih saat mengisi form pesanan. Mencairkan saldo. Kemudian, gambar di atas merupakan tampilan dari fitur cairkan saldo. Fitur ini berfungsi untuk mencairkan saldo dari pendapatan yang didapat dari penukaran sampah. Pengguna dapat mencairkan saldo ke bank atau dompet digital yang tersedia dalam pilihan. Kemudian juga terdapat ketentuan minimal saldo yang dapat diambil adalah minimal Rp25.000. Prototyping tools. Yang pertama ada frame. Pertama-tama untuk membuat tampilan, kita perlu membuat frame atau lapisan untuk menempatkan setiap rancangan tampilan yang kita buat agar mudah dalam pengerjaannya. Yang kedua ada teks dan elemen. Untuk tools yang tersedia di Whimsical, terdapat teks untuk menambah tulisan dan elemen untuk seperti gambar icon, tombol, avatar, kotak teks, input teks, drop-down, mobile types, dan hidden. Yang terakhir ada color palette. Terakhir kita dapat mengubah warna icon, elemen, sampai teks dengan icon tersebut dengan klik palet warna untuk memilih warna. Untuk aplikasi ini, kami memilih dominan warna hijau muda dan beberapa menggunakan warna abu-abu. Kesimpulan, dalam merancang suatu aplikasi, dibutuhkan pemahaman yang baik terkait suatu permasalahan agar kemudian dapat kita tentukan apa saja solusi yang dibutuhkan dan kemudian menyusunnya dalam suatu rencana. Maka, dari itu dalam merancang aplikasi, kita juga perlu menentukan model pengembangan perangkat lunak agar lebih terarah dan jelas dalam menentukan masalah, kebutuhan, solusi, rencana, pemodelan, perancangan, sampai cara bagaimana agar solusi yang kita buat dapat berjalan dengan baik secara terus-menerus. Itulah tadi penyampaian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Maaf jika ada salah kata dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.